Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Deswa Pramesti dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang sholatnya orang yang tidak mampu, ajiz, dan tata caranya. Oke, yang pertama, siapa saja yang termasuk orang tidak mampu itu? Yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit itu wajib melaksanakan sholat. Dalam perspektif Islam, setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menguji keimanannya. Tapi dalam perspektif Islam, orang yang sakit tetap berkewajiban menjalankan agamanya selama akalnya masih berfungsi dengan baik, yakni tidak gila. Baik kewajiban kepada Allah seperti melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, ataupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti wajibnya hukum qisas atau wajib memberikan nafkah kepada istri dan orang yang menjadi tanggungannya. Dan yang kedua, keringanan bagi orang yang sakit, yaitu yang pertama, dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah wajib bagi laki-laki, namun dibolehkan bagi lelaki untuk tidak menghadiri sholat jamaah di masjid, lalu ia sholat di rumahnya jika ada masyaqqah, yaitu kesulitan. Lalu yang kedua, dibolehkan menjamak sholat. Jadi orang yang sakit itu diperbolehkan menjamak sholatnya. Dan para ulama alasan Nabi SAW menjamak karena ada musyaqqah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dibolehkan mengqashar salat hanya ketika safar, secara khusus tidak boleh dilakukan pada selain safar. Adapun menjamak salat dibolehkan ketika ada kebutuhan dan uzur. Yang ketiga, dibolehkan sholat sambil duduk jika tidak mampu berdiri. Jadi sholat dengan posisi duduk diperbolehkan dan sah jika orang tersebut sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Selain hadis yang sebelumnya telah disebutkan, Rasulullah juga menjelaskan keutamaan pahala bagi orang sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiri tapi tetap berusaha untuk sholat akan mendapatkan pahala 2 kali dari orang yang sehat. Lalu yang keempat, dibolehkan sholat sambil berbaring jika tidak mampu duduk. Jadi ketika orang yang sakit tidak mampu melakukan sholat dengan cara duduk, yaitu dimudahkan dengan cara berbaring. Lalu dibolehkan sholat semampunya jika kemampuannya terbatas. Jika orang yang sakit sangat terbatas kemampuannya, seperti orang sakit yang hanya bisa berbaring tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya namun masih berisyarat dengan kepala, maka ia sholat dengan sekedar gerakan kepalanya itu saja sudah boleh, sudah sah. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jika orang yang sakit tidak sanggup berisyarat dengan kepala untuk ruku dan sujud, maka ia berisyarat dengan matanya. Ia mengedipkan matanya sedikit ketika ruku dan mengedipkan lebih banyak ketika sujud. Oke, selanjutnya dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Menghadap kiblat adalah syarat sholat. Orang yang sakit hendaknya berusaha tetap menghadap kiblat sebisa mungkin, atau ia meminta bantuan orang yang ada di sekitarnya untuk menghadapkan ia ke kiblat. Jika semua ini tidak memungkinkan, maka ada kelonggaran baginya untuk tidak menghadap kiblat. Dan selanjutnya yaitu tata cara bersuci bagi orang yang sakit, yaitu yang pertama, wudhu. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat, maka wajib bersuci dari hadis kecil maupun hadis besar. Jadi jika orang tersebut masih sanggup untuk berwudhu dengan air, maka dianjurkan untuk berwudhu. Tetapi jika ia tidak mampu
melaksanakan wudhu atau khawatir sakitnya bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya, maka bersuci dengan bertayamum. Cara tayamum adalah dengan menepuk kedua tangan ke tanah yang suci atau satu kali, kemudian mengusapkan keduanya ke seluruh wajah dan kedua telapak tangan, termasuk bagian belakang telapak tangan. Jika tidak mampu bersuci sendiri, maka dibantu oleh orang lain baik berwudu atau tayamum, itu juga tidak apa-apa. Jika pada sebagian anggota badan yang hendak disucikan terdapat luka, maka tetap dibasuh dengan air. Akan tetapi jika dibasuh dengan air akan menimbulkan dampak negatif, maka cukup diusap, yaitu dengan cara membasahi tangan dengan air lalu diusapkan di atas luka tersebut. Namun jika ternyata mengusap pun akan menimbulkan dampak negatif, maka cukup baginya untuk bertayamum. Oke, selanjutnya tata cara sholat bagi orang yang sakit, yaitu yang pertama tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri. Yang pertama, yang paling utama adalah dengan cara duduk, yaitu bersila. Namun jika tidak memungkinkan, maka dengan cara duduk apapun itu juga tidak apa-apa. Duduk menghadap ke kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Lalu cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Selanjutnya cara rukuknya dengan membungkukkan badan sedikit. Ini merupakan bentuk ima sebagaimana dalam hadis Jabir. Lalu cara sujudnya sama sebagaimana sujud biasa jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka dengan membungkukkan badannya lebih banyak dari ketika ruku. Lalu cara tasyahud dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Yang kedua, tata cara sholat yang tidak mampu duduk. Yang pertama, ala janbin, yaitu berbaring menyamping. Berbaring menyamping ke kanan dan ke arah kiblat jika memungkinkan. Jika tidak bisa menyamping ke kanan, maka menyamping ke kiri. Namun tetap ke arah kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Lalu cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Lalu cara rukuknya dengan menundukkan kepala sedikit. Ini merupakan bentuk ima sebagaimana dalam hadis Jabir. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Lalu cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku. Lalu cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Lalu yang kedua, mustalqiyan, yaitu terlentang. Jika tidak mampu berbaring, maka diperbolehkan dengan telentang. Tata caranya yaitu berbaring telentang dengan kaki menghadap kiblat. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau semisalnya, sehingga wajah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, itu tidak mengapa. Cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri. Lalu cara rukuknya dengan mendudukkan kepala sedikit. Ini merupakan bentuk ima. Lalu cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku. Jadi ini tata caranya mirip dengan yang berbaring tadi. Lalu cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap mengisyaratkan ke arah kiblat. Lalu selanjutnya tata cara sholat orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, yaitu lumpuh total ya. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya namun bisa menggerakkan mata, maka sholatnya dengan gerakan mata. Karena ini masih termasuk makna al-ima. Ia kedipkan matanya sedikit ketika takbir dan ruku, dan ia kedipkan banyak untuk sujud, disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan-bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan sholat pun dibaca dalam hati.
Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali namun masih sadar, maka sholatnya dengan hatinya, yaitu ia membayangkan dalam hatinya gerakan-gerakan sholat yang ia kerjakan disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan-bacaan. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan sholat pun dibaca dalam hati. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.